Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufarisi Akbar dari Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2022. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang proyek UAS, yaitu mengimplementasikan perintah tentang join, yaitu inner join, left join, right join, dan full outer join. Kemudian in, axis, kemudian union, intersect, difference, kemudian count, sum, average, close group by, dan having. Kemudian terakhir membuat view serta memanggil view. Di sini saya sudah membuat project SQL Management Studio sesuai dengan instruksi dari Bapak dosen Pariki, bernama database DB penjualan. Kemudian ada tabel pembeli, di dalamnya ada ID pembeli, nama pembeli, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada tabel transaksi, di dalamnya ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, nama pembeli, tanggal, dan keterangan. Kemudian tabel barang, di dalamnya ada ID barang, nama barang, harga, dan stok. Nah, di sini sudah saya masukkan recordnya. Pembeli ada 15 record, barang ada 15 record, kemudian transaksi ada 17 record. Nah, kita masuk ke perintah pertama, yaitu inner join. Inner join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel yang memiliki nilai yang sama pada kolom yang dijadikan acuan. Nah, di sini sudah ada perintah inner join. Select from tabel transaksi, inner join tabel pembeli, on transaksi ID pembeli sama dengan pembeli ID pembeli. Kemudian inner join tabel barang, on transaksi ID barang sama dengan barang ID barang. Nah, di sini kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini akan menampilkan data-data yang sama gitu. Yang sama pada kedua tabel. Jika tidak sama, maka tidak akan ditampilkan. Itu inner join. Kemudian left join. Left join digunakan untuk menggabungkan semua data dari tabel kiri dan data yang sesuai dari tabel kanan. Jadi, left join ini melihatnya dari tabel kiri. Kemudian jika ada data yang sama di kanan, maka akan ditampilkan. Jika tidak ada yang sama, kemudian hasilnya akan nol. Kita lihat contohnya. Select from tabel pembeli, left join tabel transaksi, on pembeli ID pembeli sama dengan transaksi ID pembeli. Kita execute. Nah, jika tidak ada yang sama, maka hasilnya akan nol seperti ini. Itu left join. Kemudian right join. Right join digunakan untuk menggabungkan semua data dari tabel kanan dan data yang sesuai dari tabel kiri. Nah, ini kebalikan dari yang left join. Perintahnya sama saja, hanya yang membedakan ini right join. Select from tabel transaksi, right join ke tabel pembeli, on transaksi ID pembeli sama dengan pembeli ID pembeli. Kita execute.
Jika ada data yang tidak sama, maka hasilnya akan nol seperti ini. Kemudian full outer join. Full outer join ini digunakan untuk menggabungkan semua data dari kedua tabel. Nah, karena ini full gitu, jadi ditampilkan semuanya. Mau yang tidak sama, mau yang sama ditampilkan semua. Kita lihat hasilnya, kita execute. Nah, ini menampilkan semua tabel gitu. Mau yang sama, mau yang tidak sama akan ditampilkan. Jika yang tidak sama, hasilnya akan nol seperti ini. Kemudian in. In digunakan untuk membandingkan nilai dengan cara satu set nilai yang telah kita tentukan dalam subquery atau daftar nilai yang disediakan secara langsung. Misalkan, kita memiliki tabel pembeli dan ingin mengambil data pembeli dari beberapa ID pembeli menggunakan klausa in. Nah, pernyataan ini akan mengembalikan semua baris dari tabel pembeli di mana nilai kolom ID pembeli cocok dengan salah satu dari nilai yang terdaftar dalam klausa in. Kita lihat contohnya. Kita select. Nah, maka akan menampilkan nilai yang kita masukkan dalam ini nih. ID pembelinya yang ingin kita tampilkan 1, 3, dan 5. Kemudian axis. Axis digunakan untuk menguji keberadaan baris dalam subquery. Misalkan, kita memiliki tabel pembeli dan tabel transaksi. Kemudian kita ingin mengambil semua pembeli yang memiliki setidaknya satu transaksi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan klausa axis. Nah, pernyataan ini akan mengembalikan semua baris dan tabel pembeli di mana terdapat setidaknya satu baris dalam tabel transaksi yang memiliki nilai ID pembeli yang sesuai dengan nilai ID pada tabel pembeli. Ini contohnya, kita execute. Nah, di sini akan menampilkan tabel seperti ini. ID pembeli yang ditampilkan 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13. Yang tidak tampil itu 3, 8, dan 12. Tuh. Kemudian kita masuk ke union. Union digunakan untuk menggabungkan hasil dari query dan menghapus duplikat. Misalnya, kita memiliki tabel pembeli dan transaksi dengan struktur yang serupa, hasilnya akan berisi semua baris unik dari tabel pembeli dan transaksi. Nah, ini perintahnya. Select ID pembeli, nama pembeli, from tabel pembeli, union, select ID pembeli, nama pembeli, from tabel transaksi. Kita coba execute. Karena di tabel pembeli dan transaksi datanya sama semua, maka akan ditampilkan semua seperti itu. Kemudian intersect. Intersect ini digunakan untuk mengambil data yang ada di kedua query. Misalnya, kita ingin menemukan pembeli yang juga pernah melakukan transaksi. Hasilnya akan berisi baris yang memiliki nilai yang sama di kedua tabel. Ini mirip dengan inner join. Jadi intersect ini mirip dengan inner join, tapi kalau inner join menggunakan perintah where ID yang ada di tabel pembeli sama dengan ID tabel transaksi. Kita lihat perintahnya. Select ID pembeli, nama pembeli, from tabel pembeli, intersect select ID pembeli, nama pembeli, from tabel transaksi. Kita execute. Nah, ini sama seperti inner join.
Perbedaannya kalau inner join where ID. Yang tidak ditampilkan yang 3, 8, dan 12. Seperti itu. Kemudian except. Except ini digunakan untuk mengambil data yang ada di query pertama, tetapi tidak ada di query kedua. Misalnya kita ingin menemukan pembeli yang tidak ada di tabel transaksi. Hasilnya akan berisi baris yang ada di tabel pembeli, tetapi tidak ada di tabel transaksi. Ini mirip-mirip dengan left join atau right join. Nah, kita execute. Ini akan menampilkan sebaliknya yang tadi gitu. Ini tabel yang ini data yang tidak tampil di intersect. Pengecualian. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya. Selanjutnya kita melihat fungsi agregat. Fungsi agregasi pada SQL adalah sebuah fungsi yang akan menghasilkan sebuah value baru dari hasil perhitungan beberapa kolom pada sebuah query. Terdapat beberapa jenis fungsi agregasi SQL yang dapat kita gunakan. Di antaranya count. Nah, dalam menggunakan fungsi agregasi ini, biasanya diikuti oleh klausa group by atau having. Penambahan group by biasanya digunakan apabila ada kolom lain yang ikut dipanggil dalam query kita. Contohnya, kita ingin hasil agregasi perhitungan penjualan barang A dikelompokkan berdasarkan lokasi pembelian. Maka kita menambahkan klausa group by di akhir query. Sedangkan klausa having digunakan pada saat kita akan menambahkan filter pada value yang kita inginkan. Filter having ini digunakan untuk value yang merupakan hasil agregasi. Masuk ke perintah count. Count ini berfungsi agregasi yang akan menghitung jumlah value dari sebuah kolom yang berada di tabel. Count ini lebih ke arah menghitung jumlah record. Menghitung jumlah record, jumlah baris yang ada di dalam sebuah tabel. Ini perintahnya select count from tabel pembeli. Kita execute. Nah, hasilnya 15. Karena di tabel pembeli ini ada 15 record. Seperti yang tadi kita lihat di awal, tabel pembeli ini mempunyai 15 record. Maka dengan fungsi count ini akan menghitung jumlah record, jumlah baris yang ada di sebuah tabel. Kemudian sum. Sum ini digunakan untuk menghitung isi atau nilai atau value yang ada di dalam tabel. Nah, kalau sum ini untuk menghitung value-nya, untuk menghitung nilainya. Kita lihat contohnya, perintahnya select sum harga from tabel barang. Kita execute. Nah, ini hasilnya. Ini adalah value atau nilai dari field atau kolom harga di tabel barang. Nah, ini hasilnya. Kemudian average digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari sebuah kolom dengan tipe-tipe data numerik. Fungsi ini sama dengan metode MEAN atau nilai rata-rata pada perhitungan matematika dan statistika. Jadi average ini untuk mencari nilai rata-rata. Kita lihat perintahnya select AVG atau average harga from tabel barang. Kita execute. Nah, ini hasilnya, nilai rata-ratanya. Kemudian group by. Group by ini untuk mengelompokkan hasil query berdasarkan satu atau beberapa kolom. Seperti yang tadi dijelaskan, group by ini untuk mengelompokkan. Jadi untuk mempermudah kita untuk melihatnya gitu. Nah, kita lihat perintahnya. Select ID pembeli.
count S. Nah, ini S jumlah transaksi. From tabel transaksi, group by, ID pembeli. Nah, kita bisa kombinasikan dengan order by. Kita tambahkan perintahnya. Order by ID pembeli descending. Nah, kita tambahkan order by ID pembeli descending ini, jadi kita melihatnya dari bawah, descending. Kita coba kombinasikan dengan perintah order by, kita execute. Nah, hasilnya akan dari bawah, ID pembelinya dari 15, 14, 13 seperti itu. Jadi group by ini bisa kita kombinasikan dengan order by. Sini saya masukkan descending, bisa juga ascending gitu. Kemudian having. Having ini mirip dengan where, tetapi digunakan setelah group by untuk menyaring hasil berdasarkan kondisi yang melibatkan fungsi agregat. Nah, having ini tidak bisa digunakan tanpa klausa group by. Jadi having dan group by ini saling keterkaitan, saling berhubungan gitu. Sederhananya, having ini seperti aku, dan group by itu seperti kamu. Iya, aku tanpa kamu gak bisa gitu. Jadi having dan group by ini tidak bisa dipisahkan gitu. Gitu simpelnya. Kita lihat perintahnya. Select ID pembeli, count as jumlah transaksi, from tabel transaksi, group by, ID pembeli, having count. Nah, ini lebih dari satu. Jadi kita akan mengelompokkan ID pembeli yang bertransaksi lebih dari satu. Nah, lebih dari satu kali transaksi. Kita execute. Nah, ini jumlah transaksinya lebih dari satu ya. 2, 2, 2, dan 3. Berarti ID pembeli yang melakukan transaksi lebih dari satu itu 2, 7, 11, dan 15 gitu. Kemudian view. View adalah kumpulan query yang disimpan sebagai objek di database. Membuat view memungkinkan Anda menyimpan query yang kompleks untuk dijalankan kembali nanti. Nah, untuk memanggil view, kita bisa menggunakan select. Sini perintahnya untuk membuat view, create view. Contohnya transaksi detail as select transaksi, ID transaksi, pembeli, nama pembeli, kemudian barang, nama barang, transaksi tanggal, from tabel transaksi. Inner join pembeli, on transaksi, ID pembeli, kemudian pembeli, ID pembeli. Inner join ke tabel barang, on transaksi ID barang, sama dengan barang ID barang. Nah, kita lihat. Kita execute, berhasil. Kemudian kita coba panggil dengan perintah select. Nah, select from transaksi detail. Kita panggil yang tadi. Execute. Nah, ini hasilnya. Kita akan melihat transaksi detailnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan kata. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.